بك أستجير بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك إني ضعيف أستعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا ربي وآذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك غرني ما حيلتي في هذه أو ذاك لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas karunia pada malam hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi dari nikmat-nikmat yang ada Allah Subhanahu wa taala langgengkan dan Allah Subhanahu wa taala terus menambah nikmat-nikmat tersebut dengan nikmat yang lebih baik. Dan mudah-mudahan kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala yang diisi dengan ketaatan dan ibadah, dan mugi-mugi kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Sekarang kita lihat tentang seputar Hari Idul Fitri di edisi ke-20. Kemenangan di hari Fitri. Fitri artinya berbuka setelah sebelumnya berpuasa sebulan penuh. Baik, lihat. Fitri itu artinya berbuka. Bukan artinya kembali suci. Apa dalilnya fitri itu artinya kembali berbuka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-fitru yauma yuftirun nas. Hari raya Idul Fitri itu hari-hari orang berbuka puasa. Kenapa kok sampai hari orang itu berbuka kok dirayakan? Ini tanda kita itu patuh pada perintah Allah. Ini tanda kita apa? Patuh, manut pada perintah Allah. Disuruh nggak makan, kita nggak makan selama sesasi penuh. Sebaliknya, disuruh makan, kita makan. Orang muslim seperti itu, sifatnya patuh, manut pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hikmahnya Idul Fitri yang paling besar. Pelajaran yang bisa kita ambil, kita itu patuh pada perintah Allah. Disuruh sebulan penuh nggak makan, nggak minum di siang hari, kita patuh. Kemudian pas hari raya Idul Fitri 1 Syawal, kita disuruh berbuka, maka kita tidak boleh puasa lagi. Kita juga patuh. Adapun fitri di sini bukan berarti fitrah. Fitrah itu artinya kembali suci. Secara bahasa tidak dibawa ke makna itu.
Ya, karena hadis-hadis Nabi SAW juga tidak dimaknakan seperti itu. Namun memang ketika orang keluar dari bulan Ramadan masuk Idul Fitri, diharapkan dia itu bersih dari dosa-dosa, kembali juga suci. Kenapa kembali suci? Karena banyaknya ampunan pada bulan Ramadan. Jenengan lakukan puasa, itu menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Jenengan lakukan sholat tarawih, itu menghapuskan juga dosa-dosa yang telah lalu. Jenengan bayar zakat fitrah, pinten kilo? 2,5 kilo nggih. Itu juga menghapuskan kesalahan-kesalahan, menutup kekurangan-kekurangan selama kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Termasuk juga siapa yang menghidupkan Lailatul Qadri, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Termasuk yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan pengampunan dosa juga. Maka kalau malam ini malam ke-27 pulang ke rumah, kalau masih sempat untuk masih kuat, fisik masih kuat, masuk masjid kemudian lakukan ibadah-ibadah lagi, masih bisa. Bahkan peluang paling besar untuk Lailatul Qadar itu para ulama katakan malam ke-27. Peluang paling besar untuk Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Ada hadis khusus yang menyebutkan ini. Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27 dari bulan Ramadan. Ya berarti malam ini. Pahalanya bagaimana kalau dapat Lailatul Qadar? Ibadahnya dilipat gandakan seperti beribadah selama 1000 bulan. Berarti ngaji ini sama dengan ngaji 1000 bulan. Orang tahu ngaji semono toh? 1000 bulan loh ini. Berarti nanti ngajinya dihitung selama 1000 bulan. Masya Allah. Kapan kita mau ngaji selama itu? Ini saja ngaji cuma rutin sepekan. Ini ngajinya 1000 bulan, 83 tahun. Mungkin malam ini ya malam Lailatul Qadar. Terus sekarang kita lihat dua pembahasan. Yang pertama amalan sunnah di hari Idul Fitri. Namun ini belum rampung puasa loh ini. Ya, kita baru bahas amalan-amalan sunnah biar nanti diamalkan ketika kita masuk Idul Fitri. Dibaca poin demi poin. 1. Disunahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Disunahkan untuk mandi sebelum sholat Idul Fitri. Kok kenapa mandi? Menurut mampu. Dan ini memang hikmahnya, kalau kita kumpul dengan orang banyak, jenengan itu sholat Jumat disuruh mandi dulu sebelum sholat Jumat. Termasuk ini sholat Idul Fitri, lebih banyak orang lagi, putra putri, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, anak-anak semuanya pada ngumpul. Maka kalau baunya nggak enak, itu nanti mengundang masalah. Makanya di sini beberapa riwayat menyebutkan perintah untuk mandi pada hari Jumat, pada hari Arafah, pada Idul Adha, pada Idul Fitri. Juga dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar yang terkenal mencontoh Nabi SAW ketika berangkat sholat Id. Dia pagi-pagi ke tanah lapang, sebelumnya mandi terlebih dahulu. Dan para ulama sepakat hukum mandi sholat Id hukumnya sunnah. Dan sholat Id juga di sini menurut jumhur atau kebanyakan para ulama hukumnya sunnah. Sini kalau tekankan dulu, ingat baik-baik, sholat Id ini hukumnya sunnah. Ya, sholat Id ini hukumnya sunnah menurut kebanyakan para ulama. Jadi tolong diprioritaskan mana yang lebih wajib. Antara sholat subuh dengan sholat Id mana yang wajib? Antara sholat subuh dengan sholat Id mana yang wajib? Subuh. Namun banyak yang ingin cuma sholat Idul Fitri, bangunnya langsung jam 6, siap-siap mandi langsung ke lapangan. Jenengan sudah buat dosa pertama ketika keluar dari bulan Ramadan. Itu sudah tidak kembali suci lagi. Keluar dari bulan Ramadan kembali buat maksiat lagi, langsung meninggalkan sholat subuh.
Makanya saya sarankan di malam hari, nanti kita bahas tentang takbiran di sini. Tolong, takbiran itu pakai perhitungan waktu. Takbiran itu nggak wajib. Dan kita takbiran juga nggak mesti semalam suntuk. Nggak mesti jenengan itu sampai jam 12 malam, sampai jam 1, sampai jam 2 langsung tidur, langsung bablas jam 6 baru langsung sholat Idul Fitri. Ini tidak pakai aturan ketika bertakbir. Nanti akan saya jelaskan aturan-aturannya di sini. Namun yang jelas, tolong pakai prioritas mana yang didahulukan. Tentu kita harus mendahulukan sholat subuh daripada sholat id. Sholat subuh juga harus dipentingkan daripada takbiran semalam suntuk. Sekarang sunnah yang kedua. Berhias diri dan memakai pakaian yang terbaik. Disuruh berhias diri. Kecuali di sini beri catatan ibu-ibu, gak usah dandan menor. Biasa saja. Ya, pergi ke lapangan seperti itu. Ya, pakai pakaiannya biasa saja, mau pergi sholat seperti itu. Ya, jangan sampai pakai yang mencolok, jangan sampai juga pakai bau-bau yang mencolok. Jangan mau pergi ke lapangan, ingin sholat, bukan ingin membuat fitnah atau memberikan godaan bagi lawan jenis. Ini musibah. Ibu-ibu kadang lebih pentingkan itu sejam sebelum sholat id di lapangan. Wah, ini pakaian ini baju apa? Tambah lagi nanti lihat juga mukanya, ini pakai bedak, ini tebalnya itu seperti apa? Tambah lagi pakai lipstikan. Ada juga yang pakai pakaiannya ketat. Ada yang cuma pakai rukuh-rukuhnya tipis. Ada yang dari rumah nggak nutup aurat, pamer rambut, sampai di lapangan juga baru pakai rukuh. Mengundang musibah pertama ketika di hari Idul Fitri. Apa tuh pamer-pamer rambut? Apa karena rambutnya bagus? Apa baru disemir? Orang entok lo semir-semir kayak gitu, kecuali kalau wis sepuh. Ya, apalagi baru rebonding kemarin. Ya, pengen pamer-pamer seperti tambah dosa lagi. Dosa dibawa ke lapangan. Mau melakukan sholat lagi dengan gaya semacam itu. Jadi tolong ibu-ibu bisa perhatikan ini baik-baik. Ya, tidak perlu berpenampilan yang sampai menggoda lawan jenis. Dan di sini katakan memakai pakaian yang terbaik, enggak mesti baru. Ibu-ibu sudah siap pakaian baru? Gamis? Gamis kesokan. Sudah berapa kali sebelum Ramadan dibagi? Bapak-bapak, koko anyar sampun? Siap, Ustaz yang ngasih. Wes kok jaluk meneh. Memang Nabi SAW punya baju khusus. Di sini sebut ada baju khusus yang beliau pakai di hari Jumat, ada baju khusus yang beliau pakai ketika menyambut tamu, ada baju khusus yang dipakai oleh Nabi SAW. Maka kalau kita pakai pakaian yang khusus untuk hari raya nggak masalah. Dan pakaian yang terbaik itu baju warna putih. Pakaian terbaik itu baju warna putih. Putih kelihatan lebih bersih. Warna putih itu tidak mencolok dibandingkan warna yang lainnya. Kalau semua pakai putih menunjukkan semuanya sama. Namun kalau warnanya sudah berubah jadi kuning, jadi merah, jadi hitam, jadi biru, sudah melihat aneh. Wah, ini berarti orang yang lebih ini daripada yang lainnya. Namun kalau pakai putih semuanya itu dikatakan sama. Maka ini jadi pakaian yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, makan sebelum sholat Idul Fitri. Makan sebelum sholat Idul Fitri. Kok harus makan sebelum sholat? Walaupun cuma dengan air putih, nggih. Ini cuma ingin menunjukkan bahwasanya 1 Syawal Idul Fitri tadi kita tidak lagi puasa. Supaya orang gak merasa lagi puasa. Karena kan kebiasaan kita sudah sebulan penuh puasa terus. Nanti dikira pas Idul Fitri puasa lagi. Maka dia seolah-olah membatalkan puasanya di pagi hari.
Ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. kalau yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takbir dari rumah sampai tempat sholat, yaitu sampai ke lapangan. Takbir dari rumah sampai ke lapangan. Takbirnya bagaimana? Lihat ada tulisan besar di halaman kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di sini saya tulis takbirnya 2 kali, namun boleh 3 kali juga. Tolong tidak dibatasi. Karena riwayat dari Ibnu Abi Syaibah ada disebutkan 2 takbir di awalnya, ada sebut 3 takbir. Kadang ada yang protes ini, kenapa mesti 3 takbir, 2 takbir yang benar? Kalau saya simpulkan 2 takbir boleh, 3 takbir juga boleh. Namun bagusnya kompak. Kalau ini yang beda sendiri ya nanti kurang kompak. Ya kalau sudah biasa 3 ya berarti 3 saja. Kalau sudah terbiasa 2 ya berarti 2. Gak usah menyalahkan yang ini. Dua-duanya boleh. Maka Ibnu Taimiyah katakan kalau takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuma Allahu Akbar tok, sudah disebut bertakbir. Lalu kapan itu bertakbir? Kalau kita tadi disebut di sini, Nabi SAW takbir dari rumah menuju ke tempat sholat. Ini malah seringnya kita tinggalkan. Biasa ketika pergi dari sini jalan sampai ke lapangan malah nggak bertakbir. Padahal ini yang masuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari rumah sampai ke lapangan itu bertakbir. Kalau orang-orang bilang, wah kok takbirmu dewe? Ya iman. Ini tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang belum biasa ya biasakan. Kita kadang merasa aneh, padahal kita itu benar. Orang yang ngawur malah pede-pede saja itu beramal. Ya memang kita beramal seperti itu, pakai dalil, pakai tuntunan. Adapun kalau bertakbir dari malam hari, ini nanti termasuk dalam ayat surat Al-Baqarah 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kalian diperintahkan untuk menggenapkan bulan. Puasa sebulan penuh. Setelah itu bertakbirlah pada Allah atas petunjuk yang diberikan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Maka di sini lihat ketika bulan sudah sempurna. Terlihat hilal bulan sudah sempurna, maka saat itu mulai kita bertakbir dan itu mulai dari tenggelamnya matahari. Maka boleh juga bertakbir dari malam ketika masuk sholat maghrib. Namun kalau Idul Fitri punya kekhususan takbirnya dari malam hari, berarti sampai menuju lapangan saja. Tidak diteruskan lagi setelah itu. Nanti beda nanti dengan Idul Adha besok. Idul Adha punya keistimewaan sendiri kapan kita itu bertakbir. Kemudian nomor 4, nomor 5. Saling mengucapkan selamat atau at-tahniyah. Saling mengucapkan selamat. Dan ini sudah jadi praktek dari para ulama dahulu. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata, para sahabat itu kalau bertemu di hari raya Idul Fitri, kalian Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Atau kalau untuk banyak orang, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan juga amal kalian. Semoga Allah menerima amal kita dan juga amal kalian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Berarti saling mendoakan, dan ini lebih karena punya nilai yaitu doa. Mugi-mugi amalanmu diterima, amalanku juga diterima. Amalan sholat malamnya, amalan puasanya, amalan baca Al-Qur'annya, amalan sodakohnya, amalan kebaikannya, mugi-mugi semuanya diterima. Itu maksud doa ketika kita ucapkan saat hari raya. Doa ini mau diucapkan sebelum Idul Fitri boleh, maksudnya sebelum sholat boleh, sesudah sholat Idul Fitri juga boleh. Hal ini longgar untuk diucapkan waktunya.
Namun masih boleh dengan ucapan-ucapan yang lain seperti selamat Idul Fitri, Sugeng Riyadi, Minal Aidin wal Faizin. Boleh. Kemudian yang keenam, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. jalan pergi dan pulang itu berbeda. Namun kalau jalannya cuma siji saja, jalannya cuma ini tok, ya gimana jenengan mau buat jalan baru lagi? Ini kalau jalannya ke lapangan, ini lewat jalan utara, pulang masih bisa lewat jalan selatan, dan itu nggak masalah, jaraknya sama. Kalau jalannya cuma satu ya bisa lewat ini pinggir kanan, ini pinggir kiri. Nanti lewat kanan, pulang lewat kiri. Ya kan beda jalan lah. Iya. Namun kalau jalannya cuma itu tak, cuma jalan setapak ini aja, ya sudah lewat situ, nggak usah mubeng-mubeng cari jalan lagi yang rumit. Sisi kanan ya sama tuh, udah lain jalan itu. Ya, paham ini ya? Nah. Ya pokoknya semampunya aja seperti itu. Apa hikmahnya? Kok sampai disuruh beda jalan? Intinya beda jalan nantinya bertemu dengan orang itu banyak. Ketemu nanti dengan bapak ini. Nanti jalan yang berbeda ketemu lagi dengan yang lain. Ditambah lagi, makin banyak jejak kita di dalam kebaikan, maka dicatat akan jadi saksi pada hari kiamat. Dalilnya surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari ini kiamat, bumi akan berbicara. Oh, si fulan ini, si mbah ini pas mangkat metu jalan utara. Dicatat ini, jalan ini jadi saksi. Pas pulang lewat jalan selatan. Ini juga jadi saksi bagi kita pada hari kiamat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari ini bumi itu membicarakan apa yang dia lihat. Nah, sekarang kita lihat tata cara sholat Id. Ada 9 di sini. 1. Memulai dengan takbiratul ihram sebagaimana sholat-sholat lainnya. Memulai dengan takbiratul ihram dulu. Jumlah rakaat sholat Id sepakat ulama 2 rakaat. Sepakat ulama berapa rakaat? 2 rakaat. Terus yang kedua, kemudian bertakbir takbir zawal atau tambahan sebanyak 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Sebelum memulai membaca Al-Fatihah, boleh mengangkat tangan ketika takbir-takbir tersebut sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar. Baik, lihat kita takbir dulu. Allahu Akbar. Di sini tidak saya sebutkan kapan kita baca doa iftitah. Ya. Ada 2 pilihan, memang bisa setelah takbir langsung iftitah, bisa setelah 7 takbir tambahan ini baru iftitah. Namun yang paling bagus setelah takbir langsung iftitah. Setelah takbir langsung iftitah. Jadi Allahu Akbar langsung Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib dan seterusnya. Angkat tangan lagi 7 kali. Allahu Akbar. Sambil angkat tangan. Dalilnya apa? Angkat tangan. Praktek saking Ibnu Umar. Angkat tangannya praktek saking Ibnu Umar. Dan Ibnu Qayyim katakan Ibnu Umar itu sahabat yang paling ittiba, yang paling mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah takbir sekali, mau masuk ke takbir kedua ada selang waktu. Bisa kita baca zikir, yang penting situ ada memuji Allah atau bersalawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang sering para ulama anjurkan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu takbir lagi Allahu akbar. Baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir lagi Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus seperti itu sampai 7 kali. 7 ini selain dari takbir yang pertama. Kalau tambah takbiratul ihram jadi 8. Jadi 8. Setelah itu baca ta'awudz, langsung baca bismillah, langsung surat Al-Fatihah. Lalu yang ketiga. Yang ketiga sudah ya. 3 baca. Di antara takbir zawaid yang ada tadi tidak ada bacaan zikir tertentu.
Namun ada sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan, di antara tiap takbir hendaklah menyanjung dan memuji Allah. Nah, bacaan tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu sudah isinya menyanjung dan memuji Allah. Yang keempat, kemudian membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya. Surat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Al-Qamar pada rakaat kedua. Surat Qaf sekitar 50 ayat. Surat Al-Qamar sekitar itu pula. Kalau surat ini dibaca, saya yakin jamaah nanti pada bubar. Ini lama ini bacanya. Ya. Lama bacanya. Ada penggantinya lagi? Baca lagi. Ada riwayat bahwa Umar bin Al-Khattab pernah menanyakan pada Waqid Al-Laythi mengenai surat apa yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika salat Idul Adha dan Idul Fitri. Ia pun menjawab, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca Qaf wal Qur'anil Majid, surat Qaf, dan Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, surat Al-Qamar. Nah, ini yang dibaca, ini dalilnya. Terus baca lagi di bawah. Boleh juga membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Dan jika hari Id jatuh pada hari Jumat, dianjurkan pula membaca surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua pada salat Id maupun salat Jumat. Baik. Ini ada anjuran baca surat Al-A'la juga dan surat Al-Ghasyiyah. Bapak takmir, para imam hafal enggak ini? Belum hafal? Pulang di rumah hafal. Biar nanti surat Id-nya pakai surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Ya. Kemudian sholat Jumat juga biasa juga Nabi SAW baca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah. Terus setelah membaca surat, kemudian melakukan gerakan sholat seperti biasa, ruku', i'tidal, sujud, dan seterusnya. Setelah baca surat, ruku', bangkit saking ruku', sujud, duduk antara dua sujud, lakukan seperti biasa. Terus bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Terus kemudian bertakbir takbir zawaid atau tambahan sebanyak 5 kali takbir selain takbir bangkit dari sujud sebelum memulai membaca Al-Fatihah. Yang takbir untuk rakaat kedua tambahannya itu 5 kali. Kalau tambah dengan takbir setelah sujud itu jadinya 6. Ya, jadinya 6. Terus yang ke-8. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Terus mengerjakan gerakan lainnya hingga salam. Setelah itu imam naik mimbar untuk menyampaikan khutbah. Khutbahnya bagaimana? Para ulama punya kata sepakat. Ya, ini kalau mau diikuti ini yang lebih bagus. Saya sarankan pada yang jadi imam atau khatib, baiknya dengan 2 kali khutbah. Sama seperti khutbah Jumat. Kenapa 2 kali khutbah? Ada klaim ijma dari Ibnu Hazm. Bahwasanya beliau katakan para ulama sepakat khutbah Jumat berlaku juga untuk khutbah hari raya. 2 kali khutbah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau bawa mimbar ya monggo silakan. Namun cuma dibutuhkan kursi saja dan mic yang stand yang berdiri sudah cukup. Ini bisa dipakai. Kemudian nanti isinya bagi khutbah tadi nanti. Khutbah pertama sendiri ada, kemudian khutbah kedua sama persis seperti khutbah Jumat. Dan nantinya di akhir itu ada doa. Kemudian yang ketiga, bagaimana hukum mendengar khutbah? Hukum mendengar khutbah Idul Fitri hukumnya sunnah, tidak wajib. Tolong Bapak Imam gak usah buat hukum baru. Jangan nyebut pada jamaah tidak sah sholat Id kalau tidak mendengar khutbah. Jadi bagi yang mau punya keperluan hajat silakan untuk pulang. Ya harus berani kita ngomong kayak gitu karena ini bukan seperti khutbah Jumat. Bagi yang mau ikut itu yang lebih afdol. Ya, bagi yang mau ikut itu yang lebih afdol. Kalau nggak mau ngomong seperti ini ya nggak usah. Ya, nggak ngomong seperti ini nggak usah.
Namun ingat, jamaah harus pahami, kalau punya keperluan dan ingin keluar dari khutbah tadi tidak membatalkan sholat Idul Fitri. Kalau itu sudah selesai, imam 2 kali khutbah tadi, turun dari mimbar, kemudian saling mengucapkan selamat satu dan yang lainnya. Seperti yang tadi disebutkan dalam sunnah-sunnah ketika hari raya, yaitu mengucapkan selamat hari raya, selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ pembahasan kita. Untuk malam Kamis pekan depan ada seperti biasa. Itu acara syawalan untuk pesantren Darus Sholihin. Kemudian untuk pengambilan dana zakat besok sampai hari Sabtu masih dibuka, terutama untuk Panggang Purwosari. Namun luar Panggang Purwosari yang belum ambil segera ambil. Ya, saya beritahu yang luar Panggang Purwosari yang belum ambil segera ambil. Bagi yang takmir masjidnya tidak memberikan cap, silakan datang. Nanti jenengan yang cuma memberikan tanggung jawab saja untuk penyaluran zakat tadi. Kemudian saking kula dan perwakilan saking pesantren Darus Sholihin untuk menutup majelis ini, nanti nggak ada tanya jawab nggih. Kula ucapkan selamat Idul Fitri 1438 Hijriah. Ada kesalahan dari kami selama kajian malam Kamis setahun ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan kita, menerima puasa, sholat malam kita hingga malam Lailatul Qadar kita, mudah-mudahan kita dapat, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah. Ingat malam Kamis depan lagi nggih, hadir seperti biasa ya, jamnya ba'da isya, selepas sholat isya langsung di lapangan ini juga. Kami harus semuanya hadir. Bagi yang ingin hadir dalam kunjungan, ingin mengunjungi kami, dibuka hari Senin sampai Rebu. Namun jamnya nanti jam 10 sampai jam 4 sore. Jam 10 sampai 4 sore. Karena pagi mungkin ada keperluan, jam 4 ke atas itu nanti simbah itu nanti ada yang negal juga, maka sibuk repot. Maka hari Senin sampai Rebu dibuka seperti itu. Disediakan menu makan besar. Ya, menu makan besar. Urung tutup kok. Ya, sudah. Itu saja, kita ketemu lagi pekan depan. Selamat berhari raya, bersenang-senang dengan keluarga. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan. Masih tersisa lagi 3 hari untuk final 27, 28, 29. Minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum siyaman wa siyamakum. Kullu amin wa antum bi khair. Moga sepanjang tahun Allah memberikan kita semuanya kebaikan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.